Warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Di Indonesia amsayna. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Sampai sore hari ini kita bisa bertemu, alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dengan hidayah dari Allah, kita sampai pada sore hari ini diberikan waktu. Oh, di New York dan sekitarnya, termasuk Kanada, asbahna wa asbahal mulku lillah. Waktu terus berjalan. Ya Allah, alhamdulillah. Kami sampai pada pagi hari ini, alhamdulillah. Ini diberikan nikmat waktu. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan 2 hari ini, Senin dan Selasa ke depan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita diberikan keimanan dan ketakwaan, dan mereka menjadi pelipur lara buat kita semua. Baik kehidupan dunia, apalagi nanti di akhirat. Subhanallah. Wa ja'alna lil muttaqina imamah, jadikanlah kami imam, maksud adalah suri tauladan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian Ahad dan ini mungkin kajian yang terakhir selama bulan Ramadan. Nanti kita tidak ada kajian ini. Ini adalah tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa. Kemarin adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan sedih. Ya. Nanti insya Allah bihaulillah, biizzatillah, biqudratillah, kita setiap harinya kita akan share beberapa video walaupun hanya sebentar. Jadi insya Allah kita tetap keep kontak melalui share video. Ya, karena untuk hari Ahad, sore hari Jumat, pokoknya menjelang buka puasa, subhanallah, saya sangat full dan sibuk, dan mudah-mudahan setelah Ramadan, insya Allah kita akan mulai lagi kajian. Baik, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dan takwa, Masya Allah. Pertama kali kita buka surah Al-Fatihah, kemudian kita buka lagi surat Al-Baqarah. Ada kata-kata hudal lil muttaqin, alif lam dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti kadang-kala kecenderungan manusia untuk meragukan keberadaan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. La raiba fi. Dan Al-Quran itu hudan sebagai petunjuk. Hudan siapa? Hudal lil muttaqin. Nah, ini kata-kata bentuk orang-orang yang bertakwa seperti apa. Jadi, mungkin kalau seorang itu jarang minum susu, makan keju atau yogurt dan seterusnya, dia berjemur tidak mendapatkan vitamin D dari cahaya matahari. Karena hasil riset ternyata orang-orang yang kurang mengkonsumsi seperti susu dan yang lainnya, ketika dia berjemur, vitamin D-nya tidak masuk dalam tubuh. Maka kadang-kala vitamin D mengandung di dalam cahaya matahari itu harus ada unsur-unsur yang bisa diserap oleh tubuh. Sama, Al-Quran adalah cahaya. Karena kata-kata hudan petunjuk itu laksana cahaya. Nah, Allah SWT memberikan analogi cahaya dengan petunjuk. Kalau tidak ada kacamata takwa, kita tidak ada iman, maka Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk. Petunjuk itu laksana cahaya, walaupun kita itu punya mata yang bagus, sehat, tapi kalau tidak ada cahaya, kita akan nabrak. Disinilah yang dikatakan orang-orang bertakwa. Orang beriman kadang-kadang melihat Al-Quran biasa saja, dia ada iman. Tapi dibacakan ayat Al-Quran kadang, bahkan kadang-kadang tidak ada mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran kadang-kadang malas. Gitu. Ya mudah-mudahan lembaran-lembaran hidup kita semakin dekat dengan akan kematian, kita semakin dekat dengan Allah, semakin mendapatkan cahaya.
Asalkan di dalam diri kita ada unsur-unsur ketakwaan. Fondasi ketakwaan tentu iman. Sampai pun orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya alladzina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, bertakwalah. So, ketika saya duduk disuruh berdiri, oke. Kalau saya berdiri sekarang saya berdiri, disuruh duduk, oke. Tapi kalau saya udah berdiri disuruh berdiri ya, hasilul hasil. Nah, menurut sesuatu yang sudah dikerjakannya, tak perlu lagi. Nah, kalau orang beriman disuruh bertakwa, bahkan betul-betul bertakwa. Kalau saya memegang sesuatu, pegang, yang benar, yang kuat. Itulah gambaran takwa. Baik, hudal lil muttaqin, siapa yang beriman? Siapa yang bertakwa? Redaksi Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna ini fi'al mudhari', yang terus menerus dia beriman dengan yang ghaib. Nanti kalau kita baca buku-buku ghaib yang mana ini? Ternyata ghaib di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk tentang akhirat. Ghaib. Maka ada orang-orang kadang-kala mempertanyakan akhirat. Masa iya ada akhirat? Kadang-kala begitu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mempertanyakan akhirat, dia mempertanyakan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah. Sejauh mana dia mempunyai keyakinan adanya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita percaya dengan Allah dan percaya keyakinan kita ada Allah, harusnya percaya juga dengan kekuasaan Allah. Oke, selesai. Kita masuk lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sejauh mana kita mengimani, meyakini. Lihat hadis Rasulullah SAW. Al-imanu ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang tertanam, tertancap dalam hati dan dibenarkan dalam perilaku. Kalau saya beriman, tapi tidak menunjukkan perilaku iman, maka tidak ada iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Redaksi Al-Quran, karena iman belum masuk di dalam hati. Maka keimanan yang benar adalah ketakwaan. Rasakan bukan hanya keberadaan Allah, tapi kebersamaan Allah. Tentu kita tidak melihat karena itu ghaib. Maka redaksi ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Alladzina yakhshaw. Ini redaksi Al-Quran, ini tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang terus-menerus merasakan takut. Takut itu di sini. Rasa itu di sini. Karena rasa itulah afeksi jiwa, kita merasakan sesuatu. Maka sebetulnya takwa itu bukan sebuah keterampilan fisik. Nah, saya pandai membuat panah, saya juga memanah juga ternyata susah ya, yang di meninya pun sulit ya. Kalau nggak kuat, dia pandai membuat panah, pandai membuat busur, keseimbang dan seterusnya. Itu skill. 1 minggu, 2 minggu dia nggak membuat panah, pasti bisa membuat panah. 1 bulan nggak buat panah, bikin lagi panah bisa. Ada punya skill, nyetir mobil pinter, keterampilan, oke. 1 bulan, 2 bulan nggak nyetir, setelah itu 3 bulan nyetir bisa. Saya selama di Amerika nggak pernah nyetir, pulang ke Indonesia nyetir lagi bisa. Itu namanya skill, keterampilan. Takwa itu bukan skill, takwa itu adalah afeksi, rasa yang dideskripsikan, diaktualisasikan, digambarkan dengan perilaku. Itu yu'minuna bil ghaib. Maka perilakunya diantaranya adalah yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Membangun kesalahan individual vertikal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya kesalahan individual vertikal, harus berinfak. Inilah yang disebut dengan performance standarnya orang bertakwa. Gambaran perilaku takwa itu seperti apa?
Itulah gambar orang bertakwa dan mendirikan sholat. Bukan hanya kesalahan individu vertikal, tapi membangun kesalahan sosial horizontal. Mampukah kita membangun kedua-duanya? Itulah orang bertakwa. Kembali lagi, ketika kita berbicara membahas tentang takwa, membahas tentang takwa. Ini baru lembaran awal surat Al-Baqarah sudah berbicara tentang takwa. Dan kita mengimani kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya min qablik. Mau kitab Injil kita percaya, ada Taurat. Maksudnya adalah kitab-kitab yang terdahulu yang belum terjadi distorsi. Dan kita meyakini adanya Al-Anbiya itu para nabi sebelumnya yang membawa kitab. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan pada akhirat dia betul-betul yakin. Maka kalau kita lihat diulang-ulang ini, ya, maka iman pada Allah, iman pada hari akhirat salah satu gambaran orang bertakwa. Di dalam surat Al-Anbiya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Orang yang ada rasa takut kepada Allah, yang mana mereka tidak bisa melihat Allah karena ghaib. Dia min as-sa'ati mushfiqun. Dia ada takut sekali nanti hari pembalasan seperti apa. Berapa banyak orang tidak takut hari pembalasan. Seakan-akan dosa hal yang biasa. Padahal itu mengerikan sekali. Karena orang tidak tahu bagaimana tentang surga, tentang neraka. Kenapa tidak takut tentang hari akhirat? Dia tidak tahu bagaimana neraka. Kenapa tidak semangat untuk berbuat kebaikan-kebaikan? Karena tidak pernah membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis tentang surga seperti apa. Kenapa tidak obsesi akhirat? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Kenapa tidak mengejar kehidupan akhirat? Maka perintahnya kejar kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia. Nah inilah, maka ketika orang yang bertakwa, iman wabil akhirat mungkin dengan akhirat dia yakin, keyakinan ini bukan hanya di dalam hati, wasaddaqal amal. Dibenarkan dalam perilaku. Maka orang bertakwa tidak mungkin malas baca Quran. Dia baca Quran lagi. Dia tidak malas berzikir. Walaupun kadang-kadang terkantuk-kantuk. Ngantuk. Baca Quran, ngantuk nggak sengaja. Nih, orang ngantuk nggak sengaja. Baca Quran lagi. Dia berjuang. Masya Allah. Kenapa hebat sekali orang mengejar karena yakin terhadap masa depan. Redaksi Al-Quran tentang takwa, ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap orang beriman harus melihat hari esok. Hari esok itu dia punya kacamata visioner melihat hari esok. Maksudnya adalah akhirat. Kalau dia punya keyakinan, inna ad-darul akhirah hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Keyakinan. Karena Al-Quran mengatakan, hai manusia, kehidupan dunia ini lahun, permainan belaka. Dari akhirat, kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan. Masya Allah. Kok dunia ini sebentar. Sesehat-sehatnya orang, segagah-gagahnya orang akan sakit juga. Secantik-cantiknya orang, seganteng-ganteng orang, lama-lama ubanan, lama-lama lemah, lama-lama juga tua. Kadang-kadang nggak dulu tua juga meninggal dunia, umur 17 tahun, 20 tahun meninggal dunia. Selesai. Bahkan baru lahir orang itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada yang meninggal dunia. Dunia cuma sebentar. Tetapi ingat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik, lebih kekal. Maka redaksi Al-Quran, ingat, kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sekejap. Maka orang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun. Ini gambaran orang bertakwa. Kok bisa seperti ini? Karena jiwanya jiwa takwa. Jadi jiwa takwa itu selalu ingat kematian, selalu berpikir bekal kematian. Bapak Ibu coba perhatikan, ini baru lembaran pertama dari Al-Baqarah. Perhatikan, orang mengejar dunia full. Sungguhnya dia melakukan sesuatu supaya nikmat hidup itu.
Dan hidupnya kenikmatan itu supaya terus menerus. Gitu. Mencari nikmat, nikmatnya nggak mau habis terus menerus. Apapun yang kita lakukan, gerakan apapun, satu, gerakan dua, gitu. Apapun gerakan Anda, apapun gerakan kita, diniatkan dalam hati supaya enak. Kalau saya ada makanan banyak, makan yang mana nih? Wah, rendang. Enggak, enak sih, tapi nggak boleh sama dokter. Ini, dendeng. Nggak boleh berandai-andai. Nah, ikan, oke, ikan boleh. Kenapa itu nggak milih nanti saya sakit? Saya supaya enak terus, makannya ikan. Dan enggak. Tuhan. Ente suka juga ikan. Wah, nikmati ikan. Tapi supaya nanti ke depan saya bisa lebih sehat, lebih bla 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 bla, terhindar dari kolesterol, terhindar dari asam urat, purinya kolesterol dan purinya stabil dan seterusnya. So, saya memilih makanan pun yang bikin saya enak, sehat. Bapak Ibu, apapun gerakan Anda, sampai pun Anda duduknya ada yang begini, ada yang begini, ada yang ya enak-enak aja. Kenapa dipindah enak-enak gini? Kenapa enak? Karena gerakan kita tuh supaya kita enak. Sampai pun bapak-bapak ibu sekarang berpakaian, baju ini aja deh. Supaya enak. Nah, gerakan apapun itu supaya enak sebetulnya. Nah, enak kehidupan ini dituntut kita punya harta, kejar harta. Tapi lupa, orang punya harta banyak tidak jaminan hidup enak. Investasi di sini, investasi di sana, investasi, stres nih. Apalagi pandemi kayak gini. Berarti orang-orang ini lupa kehidupan dunia senikmat-nikmatnya. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Tuhan, orang cerdas dia pikir gimana hidup enak di akhirat. Tapi dunia nggak boleh ditinggal. Justru orang bertakwa. Berkejar kebahagiaan akhirat dan tidak meninggalkan kebahagiaan dunia. Maka ajaran Islam dahsyat, harus kaya. Kenapa? Zakat nisab adalah harus kaya. Haji harus punya duit, kalau nggak berangkat haji. Itulah ajaran Islam. Dunia tidak boleh Anda tinggalkan, tapi dalam genggaman tangan, tidak boleh di dalam hati. Dalam genggaman hanya untuk menuju akhirat. Ayat Al-Quran menggambarkan bagaimana kita ada rasa menuju kepada ridho Allah. Ayat Al-Quran yang kita selalu baca, ya alladzina amanu, hai orang beriman, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kita perilaku kita menahan, judulnya supaya kita mengejar cinta Allah. Kok cinta? Dari mana Anda tahu cinta? Karena redaksi surat Tahrim ini tentang takwa semua. Redaksi surat Tahrim, 666, surat 66 ayat 6. Ya alladzina amanu, iman lagi. Orang-orang beriman, kulu anfusakum wa ahlikum, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Jadi akar bahasa dari takwa adalah menjaga. Akar dari kata bahasa takwa adalah memelihara. Saya terpelihara dari azab api neraka, saya terjaga dari api neraka itu. Maka orang bertakwa orang yang menjaga. Menjaga itu hanya ada dua rasa. Rasa itu pasti di sini. Apa itu? Rasa cinta dan takut. Lihat tangan saya, cinta dan takut. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini namanya takwa. Ini namanya takwa. Cinta dan takut satu kesatuan. Dan ini bukan hal yang kontradiktif. Yang bertentangan. Bukan yang begini. Tapi yang begini. Karena ada cinta dan takut yang begini. Ada lagi. Kan? Nggak nyambung. Saya lihat ular, takut ular. Ibu lihat buaya, bapak takut buaya. Oh, Anda ada lintah, takut lintah. Maka tidak mungkin cinta. Cinta dan takut bertentangan. Saya tidak bicara yang ini. Kalau begini, ya. Tapi begini, cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini namanya kesatuan, namanya takwa. Para perilaku menjaga pasti ada unsur cinta. Dan di dalam waktu yang bersamaan ada unsur rasa takut. Rasa itu di sini afeksi. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali beliau dan menunjuk dadanya. Tangan ini diletakkan di dalam
Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini berkali-kali. Tidak mungkin hal yang tidak penting berkali-kali, pasti penting. Dan tidak mungkin yang tidak penting dia pakai meragakan, pasti diragakan di sini tempatnya. Maka itu kalau saya menerangkan, kadang-kadang lihat tangan saya, lihat tangan supaya memudahkan pemahaman dan nantekan gitu kan. Oh ini seperti ini. Wah itu gini. Saya diterangkan cinta dan takut. Setelah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka, pasti kita mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai keluarga kita. Dan ini adalah perintah dari Allah. Ada yang mau tahu, nggak ada urusan, mau masuk neraka kayak apa, terserah lu dah. Padahal itu keluarga kita, padahal itu orang tua kita, padahal itu saudara kandung kita, padahal itu istri kita, suami kita. Jangan. Kita punya apa amanat diperintahkan oleh Allah, jaga. Jadi tidak mungkin Anda jalan kaki masuk surga sendirian, tidak mungkin. Anda masuk surga jalan sendirian. Ditanyain, halo, kamu saya perintahkan untuk menjaga keluarga Anda di mana? Di neraka. Kenapa kamu nggak jaga? Nah, urusan dia, nggak bisa. Ini perintah Allah. Perintah Allah, surat 66 ayat 6. Maka orang yang bertakwa tidak hanya mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Maka orang bertakwa bukan hanya memikirkan kesalahan individual vertikal saja, tapi memikirkan kesalahan sosial horizontal. Banyak orang berpikir yang penting saya masuk surga, terserah, jangan masuk surga. Masuk surga sendirian. Nggak mungkin Anda jangan stop. Mana pasangan hidup Anda? Dipikir. Maka kita punya tanggung jawab sosial. Loh, kalau hanya mikirin diri sendiri, Anda tidak diciptakan. Karena sudah ada makhluk lain yang mana sudah melakukan kesolehan individual vertikal. Siapa itu? Ya para malaikat. Malaikat hanya berzikir, bertasbih, membangun kesan individual vertikal, nggak mikirin sosial. Dia tidak punya nafsu syahwat, dia tidak punya pasangan hidup, dia tidak beranak pinak. Para malaikat tidak punya peradaban, malaikat tidak ada. Di sini harus kita pahami bahwa orang yang bertakwa menjaga perintah Allah, bukan menjaga diri kita dan keluarga kita. Pasti jaga itu adalah unsur cinta. Saya mencintai diri saya. Maka saya mandi. Kalau nggak bau badan, saya gosok gigi, mencintai diri saya. Saya pakai baju, kalau dingin saya pakai jaket, dan seterusnya. Saya juga harus menjaga diri saya. Makanan yang enak-enak. Di depan saya ada jus lemon, gitu kan. Asam, tapi itu bagus buat lambung. Saya harus makan jus apa ini? Sana ini, ini jus wortel sama ini jeruk, kita minum karena saya mencintai tubuh saya. Begitu juga kita mencintai keluarga kita. Wahai anak-anakku sekolah yang benar, ini masalah fisik semua, mandi dan seterusnya. Dari kecil kita mandi supaya tidak sakit. Ayo semua kita keluar, jangan lupa pakai mask, pakai masker dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan menjaga adalah mencintai. Begitu juga akhirat. Kita mendirikan sholat perintah dari Allah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wahai anak-anakku sholat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini besar kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua kebahagiaan yang dibangun oleh Islam. Dunia yang baik dan akhirat yang baik. Karena kita diperintahkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah sarana yang luar biasa. Membangun kebahagiaan luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, apabila dia mendapatkan masalah, dia mendirikan sholat. Sampai ungkapan kata-kata Nabi Muhammad SAW kepada Bilal, ya Bilal, arifna bihaya Bilal, wahai Bilal, aku mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di dalam sholatku. Maka dalam Al-Quran mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Allah. Tapi karena kita salat tidak punya ilmu, Allah. Salatnya tidak imanan, tidak ihtisaban. Tidak penuh dengan keimanan, tidak penuh dengan keberhati-hatian. Maka kita mencoba, ini takwa seperti apa? Jagalah diri Anda dan keluarga Anda, maka menjaga adalah cinta. Kalau kita ingin bagus, maka ikuti. Kalau kita ingin enak, maka kita melakukan menjaga. Menjaga tubuh kita supaya kita wangi. Pakai sabun, disampoin. Karena tubuh ini akan berkeringat dan bau.
Supaya kita sehat, supaya enak, menjaga makanan, jaga. Di dalam waktu yang bersamaan kita juga takut. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melakukan tindakan preventif, menjaga, di dalamnya ada rasa cinta tubuh kita dan rasa takut. Takut apa? Takut sakit. Oh, saya nggak makan ini, saya nggak makan ini. Kenapa? Saya menjaga diri saya, karena ini berbahaya buat saya. Saya tidak minum Coca-Cola, saya tidak minum Sprite, saya tidak minum 7-Up, saya tidak minum ini, karena ini berbahaya buat tubuh saya. Saya menjaga tubuh saya. Allahu Akbar. Begitu juga kita cinta anak kita cinta keluarga kita jaga. Ada nyamuk aja anak kita. Kenapa? Saya lagi jaga. Ada nyamuk. Ada lalat. Kenapa? Ini supaya kita tidak kena penyakit. Entah demam berdarah, entah penyakit apa, entah penyakit apa. Makanan kita jaga makan. Karena takut kena bakteri dan seterusnya penyakit apapun. Anda menjaga tubuh Anda dengan masker. Maskernya apa? Menjaga karena ada rasa takut kena COVID-19. Kira-kira gitu. Jadi perilaku menjaga ada unsur cinta dan takut. Enggak mungkin. Supaya anak kita pintar. Takut apa? Takut bodoh. Ayo belajar. Supaya anak kita dicintai oleh Allah. Ayo kita sholat. Ayo kita belajar. Ajarkan mereka bersedekah. Ajarkan mereka memberikan salam. Ajarkan mereka akhlak. Orang pintar kalau akhlaknya tidak baik di mata Allah jelek. Orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak jelek. Karena sebaik-baik orang beriman, yang paling baik akhlaknya. Maka ketika kita menjaga anak kita, ajarkan akhlak supaya tidak akhlak yang tercela. Takut terkena akhlak yang tercela, cinta supaya dia punya akhlak yang terpuji. Takut dan cinta jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka kita menjaga anak kita. Seorang ibu menggendong anaknya. Ketika dia menggendong anaknya, pakai selendang di sini. Sambil nyanyi, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa Anda pakai selendang? Takut jatuh. Nanti kalau saya ngantuk, tidak terjatuh karena Anda pakai selendang di sini. Maka menjaga itu ada rasa takut. Dan di dalam menjaga pasti ada rasa cinta. Subhanallah. Kita kunci mobil kita, rumah kita, kendaraan kita jaga. Kenapa? Karena kita cinta harta kita dan takut hilang. Maka takwa di sini jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Lihat kenapa? Api. Karena Anda menjaga dari api neraka berarti mengajak keluarga ke dalam surga. Allahu Akbar. Bismillah. Manusia beribadah sebagai manusia. Kita dididik oleh puasa agar menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan berarti dia menjadi malaikat. Maksudnya apa, Ustaz? Kita tetap manusia, punya rasa cinta kepada keluarga, punya rasa cinta kepada diri sendiri. Bukan hanya memikirkan diri sendiri sebagaimana malaikat hanya bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah. Karena memang tidak mendapatkan amanat untuk membangun kesolehan sosial horizontal. Tapi kita sebagai orang bertakwa, kita juga ada rasa cinta kepada anak kita, istri kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Maka nanti apabila kita bergaul dengan orang-orang soleh, na'udzubillah, kemudian kita dilemparkan na'udzubillah ke api neraka, orang-orang soleh ini mengajak mana saudaraku, teman aku, ya Allah dia teman aku di dunia, selamatkan, jadi syafaat Allah. Tidak usah nunggu di akhirat, kadang-kadang di dunia ini kita baca di grup si fulan meninggal, ya Allah ini kan kawan saya, orang kita doain ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba ada WA, Pak Ustadz ini sudah meninggal, oke saya tahu, saya lagi bacain doa. Kadang-kadang kita, ini siapa ya? Kita nggak kenal. Ini siapa ya? Karena nggak pernah emas, nggak pernah kajian, nggak pernah. Jadi jauh. Maka itu ikatlah diri Anda dengan orang-orang soleh. Loh, kalau teman-teman kita jauh dari masjid, teman-teman kita sukanya dugem, mabok. Nah, ketika kita meninggal, boro-boro mereka menyolatkan, menyolat juga kagak bisa, doa juga kagak, gitu kan.
Betawinya keluar dari nggak sih nggak nyolatin, nggak buat doain. Oh iya, amin amin, mudah masuk surga lah, gitu doang. Mereka yang punya ilmu, soal benar-benar berusaha dia. Bagaimana kita doakan setiap saat kita kumpul, kita doa. Itu pentingnya bergaul. Ini nggak usah nunggu akhir tuh kelihatan di sini. Jadi pentingnya kita menjaga diri kita. Kalau malaikat mikirin diri sendiri, kita punya tugas membangun kesalahan sosial horizontal kita. Jaga keluarga kita, itu perintah dari Allah. Harga mati nggak bisa ditawar. Penting sekali. Keluarga kita yang berbuat maksiat, udah dengar belum? Udah berikatan belum? Udah, pas. Dari tanggung jawab. Kalau Anda cuekin, biarin aja. Anda tanggung jawab di akhirat. Para suami membiarkan istrinya berbuat maksiat, anak berbuat maksiat, para suami tanggung jawab di akhirat. Tapi kecuali Anda sebagai suami sudah mendidik, ngasih tahu, tetap orangnya nggak mau dengar, wah sudah. Toh Nabi Lut istrinya juga masuk neraka. Nabi Lut istrinya masuk neraka. Nabi Nuh anaknya pun masuk neraka. Bukan berarti dia tidak tanggung jawab, dia sudah berjuang mati-matian nggak didengar. Karena dia punya tugas membangun kesalahan sosial horizontal, sementara malaikat tidak. Kita ditempa dengan ibadah, tidak dijadikan seperti malaikat. Maka kita punya rasa cinta, ada rasa secara biologis. Kita ada rasa cinta kepada keluarga kita. Jaga keluarga Anda juga, bukan menjaga diri kita. Justru orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yuk kita sama-sama masuk surga. Ayat yang lain kita lihat. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Maka orang yang bertakwa itu dia merasakan kebersamaan dengan Allah, karena dalam surah Al-Anbiya dia itu merasa dia dipantau, perhatikan oleh Allah. Oh, dari mana Ustaz? Lihat bentuk-bentuk instruktif. Al-amr bahasa Arabnya. Fi'lul amr. Bentuk-bentuk kata kerja yang bentuknya instruktif. Biasanya ujungnya, redaksinya itu Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat redaksi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Untuk orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Walaupun bernafsu maaf, setiap jiwa lihatlah hari esok. Lihat hari esok adalah akhirat. Itulah kacamata visioner. Bertakwalah kepada Allah. 2 kali takwa sih. Ditutup ayatnya, Allah itu khabir, Allah itu sangat mengetahui. Mengetahui apapun yang Anda kerjakan, Allah Maha tahu. Tapi saya katakan, orang bertakwa adalah ada rasa cinta dan takut. Maka perilaku terjaga karena jiwanya jiwa takwa. Dan ini sudah saya terangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh surat Asy-Syams. Jiwa takwa, jiwa fujur. Ada jiwa fujur yang ngajak maksiat, ada jiwa takwa yang mengajak ketaatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam ada 2 ini. Jiwa takwa ada rasa ketakutan kepada Allah. Jiwa fujur nggak ada takut-takutnya. Akhirat, lihat para koruptor. Dia melakukan tindak pidana korupsi santainya. Para perzina sekali 2 kali dia terbuai masuk dalam jurang kenikmatan maksiat, dahsyat, mengerikan. Orang yang mencuri biasa mencuri lebih biasa gitu. Di sini yang harus kita nggak ada takut akhir, nggak ada yang takut. Dia mencuri orang lain. Nggak ada yang namanya rasa ketakutan. Nanti gimana? Nggak ada. Itulah tidur. Orang takwa, dia menjaga takut kepada Allah. Karena merasa dilihat oleh Allah. Dan kacamatanya selalu berhitung tentang akhirat. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Orang bertakwa dalam alam dia takut kepada Allah, rasa yakhshawn. Ada rasa takut kepada Allah sementara dia tidak melihat Allah SWT. Dia takut dari akhirat, padahal dia tidak melihat akhirat seperti apa. Gambaran akhirat seperti apa. Surga neraka kayak apa. Wa minas sa'ati musyfiqun. Musyfiqun itu rasa takut yang luar biasa, ngeri. Maka nanti ada ihtisaban. Berpuasa penuh dengan perhitungan. Nanti kita akan masuk sampai ke sana, insya Allah, mudah-mudahan cukup waktunya. Berarti ada 2. Lihat tangan saya, Allah, akhirat. Digabung, inilah orang bertakwa.
Di dalam rasa ini ada rasa cinta dan takut. Tadi sudah kita bahas. Bicara Allah, ada rasa cinta. Namanya ridha Allah, mencari ridha Allah, cinta Allah. Berbicara Allah, ada rasa takut. Takut apa? Sakhatullah, takut kemurkaan Allah. Kalau bicara akhirat, akhirat ada yang kita cintai apa? Kehidupan yang nikmat, namanya jannah. Berbicara akhirat, ada yang kita takuti, yang sangat kita takuti azab Allah, yaitu an-nar, yaitu api neraka. Saya ulangi lagi, redaksi surah Al-Anbiya berbicara tentang takwa, bicara Allah, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang ada rasa takut kepada Allah, sementara Allah itu nggak nampak dengan mata kita, ghaib. Kemudian dan mereka ada rasa takut pada akhirat. So, lihat tangan saya, Allah akhirat. Allah akhirat. Dan kita sudah bahas, menjaga itu ada unsur rasa, cinta dan takut. Berbicara Allah, cinta kepada Allah, ungkapannya adalah mengejar ridha Allah. Takut kepada Allah adalah takut murka Allah. Bicara akhirat, cinta pada akhirat yaitu surga. Takut pada akhirat itu azab api neraka. Digabunglah menjadi sebuah doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, aku minta cinta engkau, ridhamu, dan aku minta surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta perlindungan dari kemurkaanmu dan azab api nerakamu. Inilah yang kita minta setiap hari dalam bulan-bulan Ramadan, bukan hanya malam hari, setiap saat. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berbicara rasa itu ada di sini. Tapi mengekspresikannya, mendeskripsikannya, mengaktualisasikannya, itu butuh keterampilan. Wudu, skill, sholat, baca Al-Quran. Tapi takwa itu di sini. Ketika di sini ada rasa cinta yang luar biasa, maka dia mesti bisa baca Al-Quran. Dia bisa Al-Quran. Nah sekarang orang ada baca Quran pandai, punya skillnya, punya keterampilannya. Dan dia tahu sholat, tahu skillnya. Berikram sampai salam hafal. Tapi masih bolong-bolong sholatnya. Kalaupun sholat, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada rasa cinta dan takut, tidak ada keberhati-hatian. Maka ketika ada orang yang punya keterampilan, belum tentu dia bertakwa. Dia punya fisik yang kuat, tidak makan, tidak minum sampai maghrib bisa. Dia pandai baca Quran, tapi jarang sekali membaca Al-Quran. Banyak kayak gitu. Bahkan ada orang beriman tidak pandai-pandai baca Quran dan tidak ada ketertarikan untuk membaca Al-Quran. Gugur takwanya, tapi dia bukan kafir, dia beriman. Subhanallah. Kenapa? Kalau ada rasa cinta, tidak. Kalau cinta kepada Allahnya sangat rendah sekali. Orang yang benar-benar cinta Allah, dia mesti cinta Al-Quran. Dia mesti meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran, skillnya. Jadi takwa itu di sini, bukan di sini. Nanti kita lihat takwa. Coba Bapak-Bapak Ibu, coba perhatikan nanti ketika saya share beberapa video, hari pertama, hari kedua, tolong di-save di satu folder khusus. Jadi nanti ketika kapan-kapan Anda bisa mengingat lagi. Ya. Mudah-mudahan satu Ramadan, 2 Ramadan, insya Allah setiap hari, insya Allah saya akan temani Bapak-Bapak Ibu dengan video yang tidak lebih dari 3 menitnya sampai 3 menit. Tapi ini mengingatkan kita, karena ilmunya 3 menit itu sedikit waktunya, tapi ini dalam, maka diulang dari maksudnya, kalau bahasa gaul, maksud lo, maksudnya gimana? Ya, baik lagi tadi. Berarti ada rasa cinta dan takut. Cinta dan takut pada Allah, cinta dan takut pada hari akhirat. Kompensasi dan Pak Ustadz minta surga, yes, karena Anda manusia. Kalau takut akhirat, waktunya azab benar, jauhkan aku dari api neraka. Karena Anda kompensasi, iya, karena kita bukan malaikat. Malaikat tidak pernah diiming-iming surga, tidak pernah ditakut-takutin neraka. Itu makhluk spesial. Kita makhluk yang luar biasa spesial. Kenapa?
Ada nafsu di sini. Kalau kita perhatikan orang bertakwa dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Cinta kepada Allah. Ia terdaksi Al-Quran. Surat Al-Imran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة kalau dia berbuat maksiat zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dan seterusnya. Dan Al-Imran ayat 133 bersegala minta ampunan kepada Allah, nggak pakai entar. Nanti aja lah, maaf-maafan nanti satu Syawal. Maaf-maafan nunggu satu Syawal, mati belum satu Syawal. Kan gitu ya. Kita bersihkan diri kita sejak sekarang. Maafkan aku kalau ada salah. Ya Allah ampuni dosaku. Begini caranya. Bersegera minta ampunan, serius, cepat, nggak pakai entar. Kalau kita tidak tahu kapan ajal itu tiba, minta ampunan, minta ampunan, minta ampunan, minta ampunan, istighfar, 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 istighfar. Rasulullah SAW orang manusia yang paling hebat di muka bumi, manusia pilihan yang disebut dengan Al-Mustafa, dari alam sebaik-baik manusia, manusia yang diangkat sebagai utusan Allah. Beliau ma'asum, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga. Beliau pun beristighfar satu hari 70 kali. Dalam hadis yang lain, satu hari minimal 100 kali. Apa? Boro-boro nabi, boro-boro wali, boro-boro orang soleh. Kita masih jauh, tapi jarang beristighfar. Maka beristighfar, berdiri, duduk, berbaring, itulah karakteristik orang yang bertakwa. Kenapa? Rasa cinta kepada Allah, ya ampun. Rasa takut kepada Allah, ya ampun. Karena Allah senang sekali dengan hamba-hamba yang selalu beristighfar. Senang banget, cinta banget. Saking senangnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan kebahagiaan Allah, senangnya Allah dengan orang manusia. Lihat nih. Kalau orang dahulu di negeri Arab, mereka naik onta. Lewat padang Sahara. Begitu panas terik matahari, terus ada oase, ada pohon sedikit, wah bisa berteduh deh. Berteduh sih. Naik onta kan. Berteduh di bawah pohon. Perbekalannya ada di situ semua. Ya, makanan, ya, minuman ada di situ semua. Dia tertidur. Ontanya nggak ada. Ya termasuk makanan minuman habis sendirian. Di padang pasir yang begitu dahsyat panasnya. Gimana nih? Cari sana, dicari sini gitu. Nggak ada makanan. Judulnya tinggal mati, kelar hidup lo, udah, ayo. Jangan capek, jangan capek. Kalau capek kehausan, mati juga. Jangan capek, balik lagi berdiri baik, saya tunggu aja di bawah pohonnya. Di sini nggak bisa ngapa-ngapain, anda jalan begitu jauh, mati juga. Di sini juga mati udah. Ya mati udah mati. Kalau zaman sekarang udah di ICU ya tinggal jantungnya. Saya tuh trauma dengar itu. Ingat ayah saya kalau lama banget di ICU ya. Sakit 1 tahun 7 bulan. Di ICU 1 hari itu udah berapa? Mahal banget ya. Waktu itu. Ya, kesehatan sungguh mahal. Jadi kalau dengan treat, waktu saya di New York masuk rumah sakit, dengar lagi soal itu, wah ingat ayatnya, lewat kayak gini, kayak meninggal itu deh. Tuhan ini contoh. Zaman sekarang, kalau zaman dulu ya udah kelihatan matinya deh, nggak mungkin jalan kaki mati. Udah tidur, saking capek tidur. Dia bangun, ternyata ontanya balik.
Ternyata balik. Ya, ada kehidupan. Senang. Kata Allah, aku lebih senang ketika orang itu bertobat beristighfar kepadaku daripada orang ini. Kecintaan. Tapi senangnya ini orang ngomongnya kepleset. Ya Allah, Alhamdulillah, engkau hamdaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, saking senang kurang ajar nggak? Tapi Allah tahu bahwa ini maksud saking senang kebalik dia ngomong. Nah, kisah ini menunjukkan betapa Allah bahagia. Banyaklah supaya kita dicintai oleh Allah, banyaklah beristighfar. Kata-kata tasbih subhanallah maha suci ya Allah menunjukkan kita ini pasti kotor, pasti ada salah ke siapapun, ke anak kita, istri kita, suami kita pasti ada salah. Ya Allah, ampun ya Allah. Maaf. Maka karakter seorang yang bertakwa disuruh minta ampun, minta ampun. Wasari dan maghfiratin min rabbika wa jannah. Obsesinya surga. Minta ampunan cepat, kamu akan mendapatkan surga. Yang mana luas langit dan bumi. Itu semua muttaqin, diperuntukkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sarra wad dharra. Orang berinfak dan bertakwa, lapang habis sempit. Ada kerja lapang sampai ini tersebut dia kesusahan. Kalau lapangan biasa ente punya duit sumbang, ente pas-pasan tetap nyumbang walaupun seberapa. Subhanallah. Jangan kita pikir orang ini kami banyak harta yang banyak, sedikit kami banyak. Oh salah. Oh dari mana Ustaz? Orang kaya kadang-kadang lebih pelit daripada orang-orang biasa. Oh dari mana? Al-Quran. Jangan menceritakan kemanuan. Kalau dia dapat nikmat banyak, duitnya lebih banyak, malah gitu, hartanya malah sedikit. Maka harta itu menjadi azab baginya dunia dan akhirat. Kita takut. Orang yang sholatnya diterima, sedekahnya dahsyat. Dahsyat. Tuhan. Nggak jaminan. Bukan Quran banget. Punya ini. Hartanya berlimpahan gitu. Mobil mewahnya miliar-miliar gitu. Ferrari-nya ada 4 jam. Belum lagi kolam renang. Ente ngisi pengajian di situ, ditiru belum tentu. Kasar ini. Nggak ada apresiasi ilmu agama, nggak ada. Respect nggak ada. Ustaz dong. Ini kita rasa, kenapa? Karena harta akhirnya udah masuk menuan. Karena dilimpahkan harta, justru dia makin semakin orang bertakwa tidak. Diinfak. Mau lapang, mau sempit dia infak. Tidak. Kenapa bisa begitu? Cinta kepada Allah. Mengejar untuk Allah, ada berapapun aku berikan. Masa cerita kepada Anda, ketika saya lagi bangun masjid, tiba-tiba datang, Pak, saya nggak punya uang, tapi mau nyumbang masjid. Dia itu kerjanya di pasar, reparasi jam. Kalau orang dulu pakai kursi kecil, duduk, reparasi jam, yang kotak kecil. Kerjanya itu, ini kami kecil. Saya mau sekali nanti ketika saya di akhirat punya istana, karena orang yang membangun masjid itu istana di surga. Jadi mau gimana? Saya mau jadi kuli 1 hari nggak pakai digaji. Wah nangis saya. Ini kita nyata. Lagi bangun masjid. Insya dalam waktu yang dekat aksi peduli bangsa insya Allah akan membangun masjid insya Allah. Ya. Jadi orang itu kerja nggak mau digaji. Ini ketika saya membangun Islamic Center yang ada di Tegal. Ini kisah nyata. Allah bersewa nangis, ya Allah. Ada manusia yang tidak punya uang tapi mau bersedekah dengan tenaganya 1 hari. Dia kerja dengan keringatnya. Saya terharu. Benar-benar luar biasa. Ini ada orang hartanya berlimpah, gitu kan. Hanya untuk ayo kita share. Susah minta ampun. Tegur lagi. Susah minta ampun. Ada arum. Jadi tidak jaminan orang bertakwa berinfak yunfiquna fis-sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh. Maha amarah dan berdusta sedikit. Maka kita orang bertakwa tetap manusia, bukan malaikat. Di dalam hati kita ada gejolak ingin melampiaskan emosi kita tahan. Di sini ada caci maki kita tahan. Dinaikkan lagi. Bukan hanya menahan amarah. Maafkan, ya sudah saya maafkan. Tapi ini berdarah-darah, yes. Karena Anda manusia, bukan malaikat. Tapi ini berbekas. Yes, ada bekasnya. Nabi pun ada bekasnya ketika disakiti orang.
Tapi dia maafkan, ini sudah maafkan, tapi ini masih sakit. Aduh, iya benar. Ibarat kita lagi, ada orang nggak sengaja ngelempar batu, benjol berdarah. Maaf, maaf, nggak sengaja, saya maafin, tapi benjolnya masih ada, kira-kira gitu. Waduh, aku sih sampai besok, ternyata infeksi menggigil. Maafin, iya udah maafin, tapi sakitnya masih ada, kayak gitulah. Kalau berarti maafin, iya saya maafin, nggak ada lagi perasaan, nggak mungkin. Ketika orang disakiti, disianati, tetap sakit dimaafkan. Dan hanya memohon amarah, bukan hanya memaafkan, baik kepada mereka. Kita akan bertakwa. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu gambar Al-Quran sekarang. Surat Al-Imran. Maka takut itu tingkat baru kalimat muhsin di sini dan surat Al-Imran menerangkan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 ayat 16 ayat 17. Kenapa? Karena redaksi surat Az-Zariyat innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma tumradun, ini pernah saya terangkan ketika saya lihat dengan Ustaz Hatta. Orang-orang bertakwa di dalam surga-surga, ada mata air, dia mendapatkan semua benda yang dia menikmati. Dirinya mereka qabla zalika, sebelum ini, yaitu di dunia, muhsin, orang yang berihsan, selalu berbuat baik. Orang yang berihsan. Ini ayat 77 surat Al-Qasas. Ya? Jangan catat. Lihat redaksi Al-Qur'annya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar kehidupan akhirat, kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia kamu. Berarti Anda tidak boleh miskin, harus kaya. Kenapa? Harus bayar zakat. Anda harus punya uang. Kenapa? Harus saya bersedekah. Anda harus kuat secara finansial. Kenapa? Saya harus berangkat ke tanah suci dan seterusnya. Asalkan duitnya jangan dipakai untuk bikin yang lain-lain. Ya. Duitnya haji masalahnya dipakai untuk yang lain. Ini masalah berat. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya. Jadi gue betul di sini kalau dalam akhir kejar kehidupan akhir, kejar. Itulah dari ayat yang lain. Ini kehidupan akhirat, ini kehidupan dunia ini. Kalau mereka tahu, walaupun sejati jangan lupa. Nah ada perintah ini. Luar biasa. Menurut hemat saya perintah yang sangat amat berat selama kita hidup di muka bumi. Perintah apa Ustaz? Sholat. Sholat kita sudah menjalankan sholat 5 waktu. Puasa kita menjalankan puasa. Zakat udah. Sedekah udah. Tapi apa? Orang bertakwa begitu. Dia tahan saya berbuat itu Anda berihsan. Sebagaimana saya berbuat kepada kita. Sebagaimana Allah berbuat kepada kita. Allah, nama Allah nama Ar-Rahman. Allah memberikan, maha memberi, maha pengasih, dikasih. Terus hamba Allah mengatakan Tuhan itu 3. Tuhan itu tidak ada. Ada seorang kiai mengatakan sebenarnya Tuhan tidak ada. Tahu dia di mana? La ilaha. Wih, nggak usah dengerin itu. Ya. Jadi ngeritik Allah, ngeritik. Apa yang dicampakkan? Dikasih nggak boleh nggak boleh Allah sebenarnya, nggak boleh as. Dicampakkan. Kan eksistensi Tuhan tidak ada. Saya ateis, tidak ada Tuhan. Saya tanya orang-orang yang seperti ini tetap dikasih nafas sama Allah? Dikasih. Tetap bisa melihat, tetap bisa berinteraksi dengan manusia, tetap bisa makan. Begitulah Allah berbuat baik, walaupun yang dibutuhkan menghina Allah, mencaci-maki Allah. Kata Allah, Anda berbuat baik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Ya, bukan menit, detik, bukan detik lagi, lebih sedikit daripada detik. Allah tidak pernah lepas dari kebaikan untuk kita. 0,5 detik yang sibuk di dalam paru-paru kita lebih dari 300 juta sel paru-paru kita. Oh, dari mana nonton? Ada video saya nonton tentang bagaimana kerjanya paru-paru. Allah, bagaimana oksigen bisa menghidupkan tubuh. Saya nonton, Masya Allah. Juta yang sibuk belum sampai 0,5 detik. Begitu ilmu, akan begitu dasar kita setiap kali nafas. Walaupun kita tidur nafas, belum lagi jantung, belum semua aktif. Allah.
Maka Allah tidak akan berhenti berbuat baik kepada kita. Terus berbuat baik Allah perkenan Allah berbuat baik kepada kita, itulah muhsin. Walaupun saya dihina, disakiti, dikhianati, tetap saya berbuat baik, itulah orang bertakwa. Kenapa? Karena dia melakukan karena cinta Allah, bukan karena cinta kepada mereka ini, bukan karena manusia. Ini baru gambaran. Ini sudah gambar apa ini, Mas? Ya, saya rasa ini takutnya kita ada tanya jawab ya. Kebetulan saya nggak bawa jam gitu kan. Saya rasa ini saja dulu, mudah-mudahan bisa ditangkap betapa kita harus berihsan, bukan hanya takwa itu membangun kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal kita ya. Saya rasa ini saja saya berikan kepada Pak Kris sebagai host. Selamat berpuasa bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu ketika video-video walaupun tidak interaktif gini, video-video kecil. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu saya akan temani setiap harinya, mudah-mudahan. Ini masih tapping untuk rekaman video selama 30 episode. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terus Moderatornya dioper ke saya Pak, ke Winda Pak, karena Pak Kris lagi kerja hari ini. Pak Kris, Pak Ustadz dengar suara saya? dengar. Feedback. Baik, ini ada yang raise hand nih Pak Ustadz. Coba ya, Pak Dadi ini ya, coba ya. Masih ini nggak ya? Gimana? Pak Dadi. Oh, dia sepertinya hanya ini. Silakan. Baik, ini ada di kolom Mas chat aja Dimas. ya Pak ya. Karena raise hand-nya tidak ada ini feedback-nya. Dari Bu Wara Hendarti nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, dulu waktu muda saya merasa kurang bertakwa. Sekarang setelah usia senja baru menyadari karena sudah ingat mati. Timbul rasa penyesalan di hati, serasa ingin dilahirkan kembali. Gimana cara menebusnya Pak Ustadz? Udah Pak. Oke, saya matikan dulu. Baik. Begini, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Halo, Mbak Bunda. Siap. Oke, good. Dengar, good. Itu bagus banget. Kenapa? Masih ada rasa semangat untuk memperbaiki. Kenapa? Karena merasa salah dan merasa tidak baik. Hanya orang yang merasa tidak baik dan merasa belum baik sajalah yang akan berpikir bagaimana yang terbaik. Kalau orang sudah merasa hebat, merasa baik, itu susah dinasihatin. Karena dia tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Karena sudah merasa hebat, merasa baik. Anda yakin puasa Anda bagus, salat Anda bagus, maka tidak mengupgrade kualitas salat Anda. Ini udah bagus, ada rasa itu. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang lalu. Semua dosa yang kecil yang besar, ya Allah, Engkau yang maha pengampun. Insya Allah Allah maha mengampuni. Asalkan satu, hati kita. Ini yang susah nih, hati. Karena kalau kita minta ampunan tapi masih ada ketertarikan kepada kemaksiatan. Kita dulu pemabuk seandainya. Ketemu anak-anak muda. Ya baru sebotol aja udah mabok. Dulu anak 5 botol kagak mabok. Nah, Anda tinggal minum. Ini nggak minum, aku udah taubat. Tapi ada rasa show off. Dia menunjukkan saya dulu 5 botol pun kagak belum mabok. Ini berandai-andai. Bawa enak kayak apa. Ada rasa ketertarikan. Ini bukan taubat namanya. Taubat itu ada rasa penyesalan yang benci. Nah, itu baru taubat. Ini harus kita pelajari. Kalau dari mana ayat ini Anda mengajarkan? Wa yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru ma yastaghfiru li dhunubihim wa yaghfiru dhunuba illa Allah. Nanti dibuka surat Ali Imran surat 3 ayat 135 ya 135. Apa dia perbuatan maksiat
Al-Zalim dan menzalimi dirinya mereka sendiri. Zakarullah, ya Allah, kenapa ya begini ya Allah? Diminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Nggak ada lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Lihat, walam yusirru ala ma fa'al. Lihat redaksinya. Walam yusirru ala ma fa'al wa hum ya'lamun. Mereka tidak lagi meneruskan produksi. Kalau yusir itu sebenarnya bukan meneruskan. Yusir itu mau lagi. Israr, mau tertarik untuk berbuat, itu namanya meneruskan. Yusir, walam yusir tidak ada ketertarikan untuk melakukan itu lagi, kira-kira gitu. Itu namanya israr namanya. Walam yusirru ala ma fa'al, yang sudah kerjaan. Nah itu keren. Jadi kita harus bertaubat. Tapi taubat dijelaskan Al-Quran. Baru hadiahnya ulaika jazaa'uhum, lihat redaksi. Maghfirah, dapatlah ampunan. Ayat selanjutnya. Tadi 135, berarti 136. Mereka tidak dapat maghfirah, baru surga. Jadi yang lalu kita minta ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun. Jadi kan dosa-dosa itu engkau ampuni. Nah ini yang penting. Nah Allah cinta dengan ini. Tapi syaratnya kan hati kita yang paling dalam. Hati kita ada penyesalan dan bencinya itu sebabnya, dan itu hanya Allah yang tahu. Allah alam. Jadi bagaimana kita lakukan beristighfar sebanyak-banyaknya insya Allah. Wajib saya hasanatan harapan sebenarnya hasanin. Kan mengatakan Anda yang bertaubat tidak cukup taubat. Jadi gimana? Setelah Anda berbuat keburukan, berbuat yang baik. Kalau dulu Anda menggina orang, apa yang Anda lakukan? Puisi orang itu depan orang. Tapi ayat dia. Dulu belum jelek, sekarang nggak dibaik. Salah, dia salah, dia salah. Kalau jelek-jelek itu, pas gini-gini hibah. Terus gue bisa kayak gimana? Gue dulu ngomongin lu. Oh, bisa mantap. Ampunnya Allah. Dimas lihat. Ampun orang baik, Masya Allah. Begitu cara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara saya Dimas. Anda menjaga si Alex. Oh, Alex itu gini. Kemudian, gimana? Anda puji dia. Wah, gitu yang sebetulnya. Aku saya terhasil itu sama. Kalau Anda berbuat buruk, berbuat baiklah agar menghapuskan yang buruk. Subhanallah. Jadi tidak cukup istighfar, tapi Anda pakai dengan perbuatan kebaikan. Anda gantikan dengan kebaikan. Dulu Anda klik, Anda banyak-banyak sedekah, bantu orang. Pak Ustadz dulu punya duit, sekarang udah gak punya duit, main disedekahin. Bantu orang. Begitu caranya. Ada lagi? Halo? Baik Pak Ustadz, ini masih ada lagi dari Bu Nurhayati Suyono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana yang lebih diutamakan untuk diminta ridho Allah atau rahmat Allah? Mana nih yang diutamakan tuh ridho Allah atau rahmat Allah yang lebih diutamakan untuk kita minta? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ridho Allah akan melahirkan namanya rahmat Allah. Rahmat Allah yang dasar adalah ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Aku minta ridho Engkau ya Allah. Ini kita minta ridho Allah. Di dalamnya adalah rahmat Allah. Apa itu? Ampunan Allah kepada kita. Gitu. Jadi keduanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam ridho Allah ada rahmat Allah. Allah kalau sudah ridho masih dilimpahkan rahmat. Cinta dan kasih sayang satu kesatuan. Kalau orang mencintai kita, dia mesti sayang sama kita. Kalau nggak ada cinta, nggak ada sayangnya. Gitu kan? Ridho itu ungkapannya cinta. Saya cinta anak, maka saya sayangnya anak. Saya butuh sayang apa cinta? Ya keduanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam. Nah, karena rahmat itu ada dua. Oh iya. Rahmat secara umum yang diungkapkan dengan nama Allah Ar-Rahman. Allah mengasih. Kasih nafas, dikasih lihat, dikasih rezeki, dikasih pasangan hidup, dikasih anak, dikasih harta, dikasih matahari, bulan, semua dikasih alam semesta, dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih makanan binatang, dikasih kita bisa makan kambing, kita bisa makan sapi, kita bisa makan bebek, semua nikmat kasih Allah. Mau orang kafir, nggak kafir, fasik, orang baik atau nggak dikasih. Yang kedua, rahmat Allah yang disebut dengan ridho Allah. Apa itu? Cinta Allah.
dengan disebut dengan ungkapan Ar-Rahim. Maka Rahim kadang-kala gabungannya dengan Ghafur. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah mengampuni karena ada rasa cinta. Ya. Allah alam, jadi ada dua rahmat secara khusus yaitu orang beriman. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, berarti tadi bukan mana duluan ya, tapi semuanya itu bagian. Lanjut nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Lanjut. Pak Ustadz. Satu juz itu kan merupakan pembagian Quran. Satu juz itu merupakan pembagian Quran berdasarkan apa? Lalu apakah benar sesungguhnya saat zaman para sahabat Quran hanya dibagi 7 bagian saja? Kemudian ini pertanyaannya beranak pinak nih Pak Ustadz. Apakah ada dalilnya untuk menghatamkan Al-Quran saat bulan Ramadan? Mungkin Pak Ustadz. Jadi yang pertama, satu juz itu merupakan pembagian Quran berdasarkan apa? Lalu apakah itu hanya benar pembagian ada juz, ada hizab, hanya pembagian kasih-kasih saja, gitu kan? Tidak ada berdasarkan apa itu Allah secara tauqifi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Pembagian ini para sahabat melihat pembagian hanya pembagian juz, gitu. 1, 2, 3. Buat kita semua juz itu sama. Jangan seperti orang-orang yang sekarang berkreativitas, punya kreativitas. Oh, setiap fulan beda-beda juznya masing-masing. Na'udzubillah, subhanallah, buanglah ilmu ini. Pembagian juz itu pembagian karakter orang. Juz orang ini begini. Nah, itu tidak benar. Ini hanya pembagian kasih-kasih. Kalau beli 7, Allah alam. 7 itu namanya 7 qiraat, bukan pembagian juz. Sama oleh qiraat. Sebetulnya sama qiraat bukan hanya 7, tapi 10 juga. Nah, jadi pembagian bukan hanya 7, tapi itu adalah cara bacaan Al-Quran. Yang terakhir, yang tadi boleh apa tadi? Apakah ada dalilnya untuk menghatamkan Al-Quran saat bulan Ramadan? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya disuruh banyak membaca Al-Quran. Karena itu bulan Al-Quran. Para sahabat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW membacakan dari contoh Nabi dan Rasul dan para sahabat dan orang-orang soleh. Dan dari ayat Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan seterusnya. Dari dalil-dalil ini menunjukkan kita harus sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Tidak harus khatam. Nah, kalau kita berusaha semaksimal mungkin membaca, tidak hatam, mungkin karena keterbatasan bacaan kita tidak apa-apa. Kata-kata harus itu seakan-akan dosa kalau kita tidak kerjakan. Artinya semaksimal mungkin kita ulang-ulang baca Al-Quran. Selesai kita ulang lagi. Karena kita ada rasa cinta kepada Allah. Menunjukkan aku cinta kepada Allah dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Terus, jangan lepas. Setiap saya baca Al-Quran itu daripada ngobrol aja baca Quran, daripada baca WA lagi baca Quran. Nah ini diinginkan, ini menunjukkan cinta karena kan Quran cuma sunnah, nggak harus. Apa harus khatam? Tidak ada keharusan. Nah, kalau ada keharusan maka tidak ketahuan Anda cinta atau tidak. Maksud lo? Kalau wajib maka nggak ketahuan Anda cinta atau tidak karena hukumnya wajib. Nggak ngerti. Sekarang gini. Salat tarawih wajib nggak? Nggak ada harus, nggak. Sunnah. Karena ibadah sunnah adalah penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Kalau wajib, nggak ketahuan penyeleksiannya. Salat tahajud, wajib nggak? Emang harus salat tahajud? Jawabnya enggak, karena hukumnya bukan wajib. Tapi ingat, orang yang cinta Allah, dia menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku yang harus aku nina-bobokkan. Yang harus aku tidur, aku bangkit, tapi sholat, walaupun terkantuk-kantuk, berusaha dan membaca Al-Quran, walaupun ngantuk. Menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada tubuhku. Dan status hukumnya harus sunnah. Nggak harus kudu itu wajib. Abang harus khatam? Enggak. Tapi sunnah. Kenapa sunnah? Karena ketahuan siapa yang betul-betul cinta Allah. Oke, satu bulan penuh Ramadan. Wajib. Ada puasa nggak? Ya harus puasa, harus kutiba alaikumusiyam. 1 Syawal haram berpuasa karena lebaran. Dari 2 Syawal sampai akhir Syawal Anda boleh pilih. Yang penting 6 hari Syawal. Seterusnya apa? Sunnah. Kira-kira banyak yang puasa 6 hari atau enggak? Kalau dibandingkan yang tidak puasa, kebanyakan tidak puasa. Di sini proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah. Cinta itu seleksinya ketika dalam bentuk sunnah. Salat malam.
Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Seharusnya nafilah, ibadah tambahan. Dan di antara malam Anda bangun sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Tapi bukan sekedar itu. Tambahan itu walaupun sholat malam tambahan sunnah. Tapi itu statusnya, Masya Allah, Allah melihat hambaku luar biasa. Mengungkapkan, kalau orang bertakwa, dirinya mereka selalu sholat malam. Kamu qalilan minal laili. Kalaupun nggak sholat, cuma sedikit sekali. Mayoritas malam dia sholat. Subhanallah. Maka jangan meremehkan. Kalau pertanyaan, emang harus khatam? Ada dalilnya? Ini juga tidak ada. Tapi semua daya kita gabung, kita pahami. Kita sebanyak-banyak yang baca Al-Quran menunjukkan aku cinta kepada Allah. Maka status ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Kalau staf kita punya staf, punya anak buah di perusahaan, kantor. Jam sekian sampai jam sekian selesai. Anda sopir, oke sopir, saya punya sopir seandainya ikut sama saya. Tiba-tiba saya bawa dibawa di sini Pak, saya bawain. Padahal bukan tugas dia. Tiba-tiba ke rumah, anaknya lagi nangis, dia ngomong, jangan nangis tuh, lihat ada ayam tuh. Dia ngomong, anak, lampunya bola mati. Dia naik lampu, benar-benar untuk bola. Wah, Pak, saya benerin Pak, saya beliin mau. Kira-kira kita senang nggak mau orang itu? Senang. Padahal main job dia adalah driving. Dia tugas utama yang wajib adalah nyetir. Tapi dia mengerjakan lebih dari itu. Kira-kira kita senang. Disitulah dalam status yang sunnah, yang nggak wajib ketahuan siapa yang betul-betul cinta Allah. Ya, kalau status wajib, puasa 6 Syawal, wajib 6 hari Syawal. Kalau nggak puasa 6 Syawal, rontok semua 1 bulan penuh Ramadan. Kira-kira pada Syawalan nggak? Syawalan semua. Harus terawih. Kalau nggak terawih, rontok ibadah puasa hari itu. Pada terawihan. Tapi kan enggak, terawih sunnah, ini sunnah. Tapi itu, status itu, hati-hati itu diseleksi siapa yang betul-betul cinta Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan hal itu. Jadi, itu kan kecil. Dan sampai terus beribadah dengan ibadah sunnah yang nafilah sampai aku mencintainya. Dari hadis ini menunjukkan ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak Ustadz, ini ada 2 pertanyaan yang saya gabung karena agak mirip-mirip ya. Dari Ibu Bina sama Bu Yuri. Mohon tips untuk mengajak saudara, baik yang saudara lebih muda ataupun lebih tua, untuk dapat meningkatkan ibadah. Seperti kayak membaca Al-Quran, sholat fardu. Itu gimana sih Pak Ustadz caranya? Ada 2 pendekatan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, Anda ajak dengan hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang enak, yang baik, yang ngomongnya enak, yang baik. Jadi jangan ngomong, nggak boleh gini, haram ente, dosa, neraka lo. Bilang nggak boleh gitu. Yang lembut cara ngajarnya dengan bijak, yang bijak. Kasih nasihat yang enak-enak, yang bagus-bagus. Mau itu hasan. Kalau dia menolak wajaduhum billatihi ahsan, Anda jangan debat, jawab, bantah dengan yang terbaik. 1. Jadi bagaimana pendekatan persuasif dari hati ke hati. 1. Tidak boleh berhenti. Yang penting udah kasih tahu, nggak boleh. Wa tawassaw bil haqq, untuk mengajak kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, harus dengan sabar, pelan-pelan. 2. Doain. Doain ya muqallibal qulub. Sabbit qalbah, sebut namanya. Ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatinya agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Minta, ya Allah, tolong ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati si fulan agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kasih cahaya dalam hati. Doa. Ya Allah, engkaulah mutar matahari, bumi yang kami pijak, seluruh planet-planet yang ada di alam jagat raya yang begitu dahsyat, engkau memutarnya dan mengatur kerajaan langit dan bumi tanpa setitik pun beban bagimu. Apalagi hanya untuk memutar hati anakku, istriku, suamiku, siapapun namanya ponakan atau kerabatku ini, agar tertarik untuk mendalami agama dan mendekatkan dirinya kepada engkau.
Kuatkan, teguhkan hatinya agar mendalami agama, berpegang teguh pada agama. Bebaskan ekspresi Anda kepada Allah, ya Allah. Terus minta terus-menerus, coba tes. Ya, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Baik. Ini ada pertanyaan agak panjang tapi saya ringkas ya Pak Ustadz. Jadi ini pertanyaan sama buat emak-emak yang nggak punya cuti sama kerjanya 24 jam 7 hari gitu ya. Ibu rumah tangga maksudnya. Cuti susah Pak Ustadz kalau ibu rumah tangga. Iya. Jadi kalau ibu rumah tangga tuh agak dilema nih. Harus ibadah sama Allah dulu ketika misalnya ada azan maghrib atau azan isya, tapi anak atau suami tuh minta dimasakin sesuatu atau harus ada sesuatu yang memang harus dilayani gitu pada suami atau ya Allah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau nggak kayak gitu jadi malaikat aja. Emang kita manusia. Saya mau berzikir ibadah. Habis sholat sampai suruh, habis itu saya sholat. Sementara suami butuh, dia mau ke kantor nyiapin ini. Itu ibadah. Menghadapi suami, ridhonya suami itu dahsyat. Bisa dari ridho Allah. Bahkan kalau dia tidur di gedek kesel sama Anda, sholat Anda nggak diterima. Betul kita sebagai manusia mempunyai kewajiban sosial. Anak Anda nangis, doa itu. Ya, anak gue pikirin, yang penting zikir. Mau nangis mau apa? Hancur banget. Kalau gitu ente nggak usah hidup. Kenapa? Ente udah pikirin jadi malaikat aja. Jadi ketika kita punya tugas sosial, Allah Maha tahu. Hambaku dia mau berzikir, dia mau sholat, dia mau ibadah, tapi dia meladeni anaknya, suaminya, dan seterusnya. Sehingga tersita waktunya. Baik lagi dia berzikir, baca. Masya Allah. Jangan lupa ketika kita menjadi manusia, mau jadi malaikat, tidak. Kita punya kesalahan sosial. Loh saya juga begitu, harus sesuai ibadah aja, yang penting baca Quran. Mentai, enggak lagi mentai. Bawa badan capek, menghafal Quran, dapat berapa juz, baca. Bosan mikir yang lain, bikin masjid, aja cara bikin masjid. Yang penting aneh ceramah dari masjid aja dah. Enggak mikirin yang lain, mikir, enggak begitu. Tidak begitu. Kita ini jihad, apapun yang kita lakukan, apa yang kita lakukan lillah. Karena ini tugas dari Allah. Mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi itu adalah tugas dari Allah. Maka itu karena tugas dari Allah, be happy, keep smiling. Jadi jangan dipahami adalah soleh. Kalau kesalahan individual vertikal, kesalahan sosial dilupakan. Atau sebenarnya soleh sosial, lupa baca Qur'annya, lupa zikirnya. Kenapa? Aduh ceng, aku kesini belum kelar, belum beres ini. Aduh ceng, jangjing. Banyak banget. Nggak begitu. Kita harus tahu ini ibadah. Ini. Jangan gara-gara anak kita, harta kita lupa berzikir. Orang-orang jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai Anda gara-gara harta anak Anda lupa berzikir. Oke, ada lagi? Ini kita lagi azan ya, sebentar lagi. Ya, ini satu lagi nih Pak Ustadz. Masih banyak sih sebenarnya, ini sampai ada yang raise hand orang juga. Ini simpel aja sih. Kalau kita punya dana terbatas, lebih baik itu infak untuk masjid dahulu atau pesantren? Tergantung, kalau masjidnya itu sangat dibutuhkan, kalau pesantren lebih dibutuhkan, lihat kondisinya. Masyarakat butuh masjid gitu. Banyak orang-orang mu'alaf. Ya, kita prioritaskan masjid. Pondok pesantren sudah ada masjidnya, sudah ada ini, sudah lengkap semuanya. Ya kita nanti pondok pesantren. Nah sekarang masjid sudah banyak. Bikin masjid lagi. Di mana-mana ada masjid. Nah pondok pesantren masih membutuhkan apa buat santri-santrinya belum belajar makan gimana, kurang apa. Kasih pondok pesantren. Nggak bisa di mana duluan, dilihat konteksnya gitu. Nah, mana skala prioritas, dilihat konteksnya gitu. Allahu alam. Yang lain? Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Fei, cuman Bu Fei juga raise hand, cuman saya bacakan saja ya Pak saat mengingat waktu. Boleh nggak sih sholat taraweh di atas kursi roda, tapi nggak puasa karena ada surat dokter yang tidak mengizinkan puasa? Ibuku yang cinta Allah SWT, kagak puasa, kagak perlu surat dokter. Emang kita mau izin ke perusahaan. Ketika kita sakit, waduh, ini nggak mungkin saya puasa. Makanlah. Allah Maha baik, sayang, terus terawih. Ya terawih nggak ada hubungannya dengan puasa.
Nggak ada hubungan, terawih tetap terawih. Ibu saya udah sepuh nih. Ibu kandung saya udah sepuh nih. Udah 80 tahun dah. Tinggal sholat aja, nggak puasa. Gimana, Vin? Nggak puasa? Nggak apa-apa, ibuku. Saya bayar fidyah kelar. Sakit-sakitan, ya sudah. Yang penting ibu sholat yang baik dah. Gitu caranya. Nggak ada hubungannya puasa dengan terawih. Tetap ada terawih yang tetap. Kalau sakit, ya sudah, makan saja. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, ya udah ntar aja puasanya nanti pada hari yang lain gitu. Qadha aja diqadha. Nggak mampu juga seperti ibu saya udah sepuh sekali. Ya sudah bayarlah fidyah. Allah itu baik, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang baik, yang gampang, dan Allah tidak ingin yang susah. Tuhan. Yang lain? Baik, terakhir nih yang raise hand Ibu Rina Indra. Pak Indra, silakan Pak Indra. Oh, Pak Indra, maaf. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bicara masalah kebersamaan dengan Allah. Pasti semua orang dalam setiap kegiatannya, semua orang dalam setiap kegiatan itu pasti ingin bersama dengan Allah. Terutama dalam sholat Pak Ustadz. Dalam sholat ini memang kita kalau untuk bersama dengan Allah tentunya harus khusyuk ya, harus khusyuk. Tapi untuk khusyuk ini susah Pak Ustadz. Saya pribadi kalau ingin sholat selalu baca surat Anas dulu. Nggak tahu apa dalilnya, supaya tidak diganggu oleh setan gitu. Tapi selalu aja di tengah ada aja gitu. Ada aja gangguan. Jadi ingin bersama dengan Allah itu agak susah gitu. Apakah sholat saya seperti begini diterima oleh Allah SWT? Atau sah tidak diterima? Terima kasih Pak Ustadz. Itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih. Ada dua hadis. Assalamualaikum. Ada dua hadis menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan Bapak adalah pertanyaan sahabat. Tapi pertanyaan sahabat itu saya kadang-kala ingat Allah, kadang-kala nggak ingat Allah ketika sholat. Benar Rasulullah SAW mengatakan, ya memang ada di antara kalian sholatnya mendapatkan 1/10. Ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/4, ada yang 1/3, terus semakin besar. Ini problem. Tapi sahabat dikasih solusi, how to solve the problem. Problemnya solusinya adalah perbanyaklah salat sunnah. Maka dilatih salat sunnah. Yang banyak sebanyak-banyaknya. Selesai. Hadis yang kedua, perintah Allah SWT kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku. Orang-orang beriman, lihat pertama kali salatnya. Teks hadisnya awwalu ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-shalah fa in salat sa'il amai wa in fasada sa'il amai. Dilihat salatnya, kalau dia bagus semuanya. Kalau jelek ya Allah, dilihat lagi salat-salat sunnahnya untuk memperbaiki salat-salat wajibnya. Ya. Maka jangan sampai kita hanya salat wajib, harus perbanyak salat sunnah. Kalau ada bolong-bolongnya, ada celah-celahnya, ada diterima, tapi kualitasnya jadi jelek, maka di cover dengan salat sunnah. Oke. Hadis yang ketiga nih. Ketika kita di Ramadan, waduh, dahsyat. Salat fardu itu dilipat kali gandakan menjadi 70 kali lipat. Sementara salat sunnah, pahalanya dilipat kali gandakan status pahala yang sama dengan salat wajib. Masya Allah. Maka ini kesempatan emas kita perbanyak salat sunnah, perbanyak dilatih. Manusiawi ketika dia lupa. Nabi juga lupa ketika salat lupa. Yang harusnya duduk tahiyat awal dia lupa. Harusnya duduk tahiyat awal dia lupa. Dan seterusnya. Ini sudah azan. Kira-kira gitu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berpuasa, insya Allah kita akan ketemu mungkin pada bulan Syawal, saya tidak tahu nanti bagaimana teknisnya tergantung pengumuman. Insya Allah setiap hari kita akan kirim video per hari. Mudah-mudahan ini selesai nih, tapping ini. Saya mohon maaf, pasti ada kesalahan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.